Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semua. Sebelumnya mohon izin kami dari mata kuliah terkait unit operasi ingin mempresentasikan tugas kami terkait bisnis air minum retail di mana dari kami itu dari kelompok 3. Nah, sebelum memulai mohon izin untuk mengenalkan beberapa dari tim kelompok 3. Yang pertama dari Mas Andre, Mas Bayu, Mas Dava, saya sendiri Fadlur Rahman, Mas Herdiansyah dan Mas Muiz. Nah, untuk di mata kuliah unit operasi ini kami akan membahas terkait air minum retail. Nah, di mana sebelum masuk ke minum air retail, jadi air minum sendiri merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan tubuh manusia ini terdiri dari sekitar 65%. Kehilangan air cukup banyak berakibat fatal atau bahkan mengakibatkan kematian. Nah, untuk air minum sendiri tetap menjadi kebutuhan pokok setiap orang, kapanpun dan dimanapun. Air minum adalah air yang aman, layak, dan konsumsi sesuai dengan Permenkes RI nomor 49 tahun 2010. Nah, karena bisnis air minum masih menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan untuk banyak orang dan melihat dari prospeknya terus meningkat saat ini ada beberapa model bisnis air minum, di antaranya terkait depo air minum isi ulang atau DAMIU, distributor air galon, dan juga air kemasan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi terkait faktor keberhasilan dan kegagalan akan dibantu dijelaskan oleh Mas Bayu. Silakan Mas Bayu. Oke. Di sini ada faktor dari keberhasilan dan kegagalan. Dari data pasar air minum di retail di Indonesia pada tahun 2024, nilai pasar Indonesia diperkirakan mencapai 3,27 hingga 3,8 miliar US dollar dan terus bertumbuh sehingga 6,9 miliar US dollar pada tahun 2032 nanti. Nah, laju pertumbuhan tahunan atau CAGR ini mencapai 5,5 atau sampai 7,7%, menandakan tingginya permintaan pasar, dan ini menurut sumber dari verifiedmarketresearch.com. Nah, pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor penting. Yang pertama, dari yang pertama itu dari gaya hidup ya yang sehat, dari urbanisasi serta pertumbuhan kelas menengah. Tren juga yang bergeser ke segmen premium seperti air beraroma atau sparkling. Lalu ada pemain besar seperti Aqua dan Le Mineral yang mendominasi pasar melalui distribusi luas dan inovasi. Nah, di sini ada mengapa bisnis air minum retail bisa berhasil, dan juga ada mengapa bisnis air minum retail bisa gagal juga. Nah, yang pertama dalam situasi ini, bisnis air minum retail bisa berhasil jika mampu beradaptasi dengan kebutuhan konsumen. Misalnya, seperti menyediakan layanan antar galon ke rumah atau menghadirkan kemasan ramah lingkungan yang menarik minat pasar urban dan peduli lingkungan. Lalu yang kedua di sini ada strategi kemitraan. Di sini maksudnya itu banyak bisnis yang berkembang karena menjalin kerjasama dengan berbagai pengecer dari toko kelontong hingga minimarket besar. Lalu ada di sini pemanfaatan teknologi yang isinya itu beberapa pelaku usaha sudah memulai menggunakan sistem filtrasi, ozonisasi, dan UV. Lalu yang terakhir ada segmentasi pasar yang tepat. Di sini maksudnya itu untuk membantu penempatan produk. Lalu bisnis ini bisa membedakan produk untuk kelas premium, reguler, atau depot isi air ulang. Nah, di sini ada yang mengapa bisa gagal. Di sini gagalnya itu bisa dari kekeliruan dalam membaca pasar. Seperti ada banyak kasus kegagalan itu, pelaku usaha membuka depot atau menjual air kemasan di daerah yang sudah terlalu padat pesaing. Lalu yang kedua ada kurangnya literasi atau edukasi konsumen. Di sini banyak usaha kecil tidak menjelaskan asal air, metode penyaringan, atau jaminan kebersihannya. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada satu model usaha. Lalu yang terakhir ada manajemen operasional yang lemah. Di sini stok air tidak stabil, pengiriman galon terlambat, atau pelayanan tidak ramah. Maka konsumen bisa cepat berpindah ke merek yang lain. Seperti itu kalau dari faktor keberhasilan dan kegagalan. Mungkin slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Mas Bayu untuk pemaparannya. Mungkin terkait untuk menjaga kualitas bisa dibantu Mas Andri untuk menjelaskan, silakan. Ya, terima kasih Mas Fadlur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan cara menjaga kualitas air. Nah, di sini kita akan menjelaskan strategi menjaga mutu usaha air minum retail. Kenapa sih? Kenapa mutu produk
bisnis air minum ini sangat krusial. Nah, di sini kita akan menjaga kepercayaan konsumen sangat bergantung pada rasa, higienitas, dan keamanan air yang akan dikonsumsi oleh para konsumen. Nah, kedua itu karena air minum merupakan bentuk pokok pelanggan akan cepat menyadari dan bereaksi terhadap penurunan mutu. Nah, yang ketiga itu di tengah persaingan pasar yang ketat saat ini, kualitas air minum menjadi faktor utama untuk membentuk kesetiaan para pelanggan agar menjaga air minum ini tetap bersih. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan strategi menjaga kualitas air. Nah, satu itu menjaga kualitas produk. Nah, di sini kita akan gunakan sumber air bersih dan tangki uji lab secara rutin. Nah, kedua, kita tuh biasanya untuk merawat alat filtrasi dari tangki untuk penampungan air agar airnya tetap bersih, dan kita akan mengganti filter itu secara berskala. Ya, kemungkinan itu bisanya seminggu sekali atau sebulan itu 2 kali atau 3 kali. Nah, yang ketiga itu hindari rasa bau atau warna yang mencurigakan untuk menjaga agar konsumen itu tetap percaya kepada kita. Nah, kedua itu kebersihan dan sanitasi. Itu cuci galon dan botol dengan air panas atau UV. Dua, bersihkan air produksi dan penyimpanan setiap hari secara berskala. Ketiga itu gunakan peralatan steril dan secara tertutup. Nah, ketiga itu layanan dan kepuasan pelanggan. Nah, kita di sini harus banget untuk menjaga rasa kenyamanan dan kepercayaan pelanggan. Layanan cepat dan tanggap. Sediakan layanan antar jemput. Nah, itu sangat penting tuh. Biasanya kan apalagi anak-anak kos itu malas banget tuh kadang untuk keluar cari galon. Biasanya kan maunya dianterin gitu ke kosnya. Dan ketiga itu tanggapin keluhan dengan solusi nyata. Nah, keempat ini pengawasan dan promosi. Untuk sekarang ini kan untuk strateginya kita harus biasanya ke TikTok. Kalau untuk sekarang biasanya orang-orang promo TikTok ataupun Instagram. Pasang izin resmi dari BPOM dan Disnaker, aktif di media sosial dan berikan edukasi kualitas air kepada para pelanggan dan konsumen. Dan ketiga, lakukan survei kepuasan pelanggan. Terima kasih, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bayu untuk pemaparan terkait Mas Andre terkait bagaimana menjaga kualitas. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh Pak Mas Herdi terkait populasi menua dan aspek kesehatan. Silakan Mas Herdi. Oke, terima kasih Mas Fadlu. Oke, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu ya kenapa hal ini dimasukkan ke dalam poin pembahasan. Yang pertama, kita bisa lihat di sini latar belakangnya. Orang zaman dahulu tidak tertarik dengan air kemasan karena mereka tidak merasa perlu dan belum adanya infrastruktur serta kesadaran yang mendukung. Berbeda dengan kondisi saat ini, sebanyak 40,64% rumah tangga di Indonesia menjadikan air kemasan atau air isi ulang sebagai sumber utama air minum. Lansia sangat bergantung pada asupan cairan yang cukup aman. Kebutuhan air minum berkualitas tinggi menjadi sangat penting bagi kesehatan mereka. Bisnis retail air minum menjadi populer seiring dengan perubahan gaya hidup, masalah kualitas air, dan strategi pemasaran, baik dari industri besar maupun industri kecil. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalahnya. Kenapa bisnis air minum retail perlu memperhatikan sektor ini, di mana sektor lansia ini mungkin jarang ada yang concern ke sana. Yang pertama, dalam data BPS tahun 2021 menyebutkan bahwa proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas diproyeksikan meningkat dari 9,0% atau 23 juta penduduk pada tahun 2015 menjadi 19,9% atau setara dengan 63,3 juta penduduk pada tahun 2045. Lalu yang kedua, lansia memiliki kebutuhan dan perilaku konsumsi yang berbeda. Lalu juga yang ketiga, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan meningkat. Lalu yang keempat, pasar lansia tumbuh, sama dengan peluang usaha dan pelayanan khusus untuk lansia terbuka. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, yang muda saja kadang minta kalau beli air kemasan itu diantar ke rumah. Ini apalagi untuk
lansia, yang mana secara kekuatan tubuh tidak sekuat yang muda. Oke, next. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita di sini masuk ke dalam tabel, ada 2 poin ya terkait air kemasan dan air minum dari tanah gitu. Karena memang pada dasarnya sebelum air kemasan ini populer, masyarakat Indonesia kebanyakan mengkonsumsi air tanah. Oke, di sini ada beberapa aspek. Yang pertama terkait keamanan mikrobiologi. Untuk air kemasan umumnya steril dari bakteri, virus, dan parasit karena melalui proses ozonisasi atau UV. Nah, untuk air minum di sini berisiko mengandung bakteri E. coli, Salmonella, parasit jika tidak diolah. Lalu yang kedua, untuk aspeknya di sini ada kandungan kimia. Kalau air kemasan biasanya telah disaring, bebas logam berat, nitrat, dan senyawa berbahaya. Untuk air minum, untuk kandungan kimia, bisa mengandung zat kimia alami seperti besi, mangan, arsen, ningrat, tergantung lokasi dan kedalaman dari sumur untuk mengambil air tadi. Lalu konsistensi kualitas. Untuk air kemasan udah pasti konsisten, terutama jika bersertifikat BPOM atau SNI. Untuk air minum, kualitas bisa berubah tergantung musim, cuaca, dan aktivitas manusia di sekitar. Lalu yang keempat di sini kebutuhan proses tambahan. Untuk air kemasan biasanya langsung siap minum, tidak perlu dimasak. Kalau air dari tanah ini harus dimasak. Lalu yang selanjutnya resiko kontaminasi. Untuk air kemasan ada resiko walaupun kecil ya. Itu kalau kemasan ini bocor, disimpan di tempat panas atau depot tidak higienis. Kalau air tanah resikonya tinggi jika sumur tidak tertutup, lalu yang kedua dekat dengan septic tank, atau yang ketiga kurang perawatan. Yang selanjutnya lagi aspek kandungan mineral. Tergantung dari jenisnya, mineral LO, alkalin bisa disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan. Kalau untuk air tanah, mengandung mineral alami, tetapi tidak selalu cocok. Misal tinggi natrium bagi penderita hipertensi ini tidak baik. Lalu yang selanjutnya kemudahan akses dan praktis. Untuk air kemasan sangat praktis karena bisa dibawa dan bisa dikonsumsi secara langsung. Kalau air tanah, dia tidak praktis. Butuh proses pengambilan, pengolahan, dan penyimpanan. Lalu yang selanjutnya aspek terkait untuk ramah kepada lansia. Nah, ini air kemasan sangat cocok untuk lansia karena aman dan siap pakai. Kalau air tanah kurang cocok jika tanpa pengolahan, bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Yang terakhir, resiko jangka panjang untuk air kemasan, potensi paparan mikroplastik jika disimpan di tempat panas atau digunakan berulang. Nah, ini juga jadi PR nih, karena di Indonesia ini plastik itu sangat-sangat banyak sekali digunakan, baik itu untuk makanan dan minuman. Lalu untuk air minum dari tanah, potensi paparan logam berat atau kontaminasi alam jika tidak diuji secara berkala. Oke, selanjutnya nanti bisa dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, terima kasih Mas Herdi untuk pemaparan yang sangat jelas ya. Mungkin dilanjut terkait studi kasus yang akan dibantu sampaikan oleh Mas Dava. Silakan Mas Dava. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Rohman. Mungkin di sini saya akan melanjutkan dari paparan studi kasusnya dari segi yang air minum retail. Ya, kita akan ulas adalah dari brand Aqua Danone. Nah, Aqua ini merupakan salah satu perusahaan air minum dalam kemasan yang terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1973 oleh almarhum Tirto Utomo dan saat ini juga menjadi bagian dari Danone Group juga. Nah, Aqua ini juga merupakan salah satu market leader ya dengan pangsa pasar yang sekitar 35%. Aqua juga mengoperasikan 14 pabrik di berbagai lokasi strategis. Terus juga perusahaan ini juga menawarkan beberapa produknya di bagian air, mungkin beberapa kemasan yang berbeda. Dari 330, mungkin ada 600 mili, 750 mili, 1 liter, sampai dengan 1,5 liter, dan aqua galonnya sekitar 19 liter. Nah, baik yang ada isi ulang maupun ada yang sekali pakai. Nah, dari segi harganya ya produktif juga apa namanya? Kalau dari segi produk inovatifnya seperti Aqua Life dengan kemasan 100% daur ulang dan juga Aqua Sparkling. Nah, pada dasarnya Aqua ini lebih mengincar dari segi bebas dari plastik gitu. Dia lebih memilih dari daur ulang sehingga bisa meminimalisir
sampah plastik yang akan ditimbulkan dari sampah-sampah produk yang telah dibuat. Nah, selain itu jaringan distribusi juga dari Aqua ini sangat luas dan produk Aqua ini dapat ditemui di seluruh retail modern maupun tradisional di Indonesia. Dan adapun visi dari perusahaan ini juga menjadi pemimpin dalam menyediakan hidrasi sehat yang didukung oleh komitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan dan tercermin dari program bijak berplastik yang telah berhasil mengurangi ribuan ton sampah plastik tahunnya. Lalu selanjutnya adapun model bisnisnya Aqua ini yang pertama dari penyuplaian itu sumber airnya ini didapat dari pegunungan ya, langsung dari pegunungan yang memang dekat dengan pabriknya sekitar 20 pabrik di Indonesia. Distribusinya ini tahapannya yaitu dengan cara multi tier, langsung distributor utama, sub distributor, retailer, langsung konsumen. Jadi ada beberapa sub distributor lagi. Misalnya ada warung, terus ada juga minimarket, itu salah satu yang mungkin bisa pemasaran aquanya dari kemasan aqua lebih luas. Terus logistiknya dia menggunakan armada khusus dan juga kolaborasi dengan mitra lokal untuk menjangkau daerah terpencil. Lalu lanjut dari segmentasi pasar, itu retail modernnya itu adalah minimarket yang tadi sudah saya jelaskan, supermarket dan lain-lainnya. Kalau tradisionalnya itu ada warung, kios, dan pasar. Institusi itu biasanya ada perkantoran, hotel, dan juga restoran. E-commerce itu mungkin dari saat ini ya, online shopping. Terus ada revenue streamnya, jadi penjualannya langsung ke distributor, ada juga penjualan online dan juga layanan berlangganan galon. Next. Nah, dari tadi sekarang strategi pemasaran Aqua. Kalau usaha air minum retail Aqua ini pada dasarnya dia memang sudah memiliki apa ya tujuannya dari segi penjualan memang untuk sehat gitu. Aqua untuk sehat. Dia mempunyai slogan Aqua untuk sehat, kini kebaikan air mineral alami. Jadi pada dasarnya memang usaha air minum retail ini lebih besar dari segi pemanfaatannya dibanding dari mungkin yang nanti saya jelaskan nanti adalah usaha air minum air isi ulang. Nah, terus ada juga inovasi produknya itu adalah selain tadi ada aqua mineral biasa, dia juga menjual seperti aqua mineral yang memang tujuannya untuk menyehatkan badan ya, bukan cuman air saja, tetapi ada aqua life yang memang isinya adalah air demineral. Terus juga ada juga air berperisa yang mungkin memiliki rasa sedikit. Dan itu tujuannya untuk memang sesuai dengan visi yang sudah mereka tetapkan. Dan kemasannya juga ada banyak, ada yang kemasan plastik, gelas maupun galon. Terus dari segi promosi ini sangat luas ya, bukan hanya dari sekedar distribusi dan pemasaran secara langsung, tetapi dari pemasarannya ini bisa menggunakan seperti device kampanye TV, yaitu ada digital marketingnya dan juga lain-lain. Dan juga dia menggunakan program CSR. Next. Lanjut. Nah, di sini tadi kita sudah membahas dari studi kasus usaha air minum retail besar dari korporasi. Sekarang kita lanjut kepada studi kasus usaha air minum agensi di beberapa titik di Indonesia, tempat di Indonesia. Pada salah satunya adalah yang saya akan bahas adalah Prime Water, di mana Prime Water isi ulang ini adalah sebuah bisnis depot air minum isi ulang yang berfokus pada penyediaan air bersih dan sehat dan harga terjangkau. Nah, Prima Water ini dia ini modelnya itu mengisi air minum dengan cara memfiltrasi dari segi air yang ada di sana gitu. Kayak misalnya kalau tadi Aqua itu dia dari pegunungan langsung difiltrasi sehingga dia dapat banyak kandungan mineral yang ada. Kalau Prime Water ini dia mengambil air yang memang pada dasarnya dari tempat tersebut, dari PDAM, air sumur, ya kan, air tanah yang bisa nanti difiltrasi dengan menggunakan reverse osmosis, UV dan juga ozonisasi dan yang dapat memastikan air itu yang setelah difiltrasi dilewati RO, UV dan ozon itu akan dihasilkan air bebas dari kontaminan berbahaya dan siap minum. Nah, bisnis ini juga terutama menyasar masyarakat urban hingga semi urban. Nah, yang mengutamakan kepraktisan dan juga penghematan. Prime Water juga ini biasanya beroperasi itu dalam skala UMKM saja, bukan dari skala besar yang memang pada dasarnya untuk mendunia, tapi dia hanya relatif
apa namanya di suatu region tertentu. Terus dia juga mencakup biaya pendirian depotnya juga, pembelian filtrasi dan operasi hariannya cukup relatif kecil dibanding sama usaha retail yang memang pada dasarnya besar. Dan lokasi bisnis ini juga biasanya dia di area yang misalnya padat penduduk, dekat pasar atau pemukiman dekat pemukiman dan untuk memudahkan akses pelanggan. Tujuannya adalah untuk apa namanya memudahkan masyarakat sekitar untuk mendapatkan air siap minum. Next. Nah, dari tadi kita sudah membahas dari segi profil prime water, sekarang saya akan membahas model bisnisnya. Model bisnisnya itu mungkin dari segi sama usaha retail yang ada di Aqua memang agak berbeda. Supply chain-nya dia dari air PDAM, sumber bor dan juga air tanah mungkin ya tadi. Terus nanti yang bakal disaring dengan RO, UV dan ozonisasi. Dan proses pengolahannya ini dia menggunakan penyaringan fisik seperti sedimen, karbon aktif. Terus pemurniannya dengan RO, terus sama sterilisasi bakteri dengan UV atau ozon. Distribusi ini langsung ke depot pengantaran ke pelanggan, bukan daripada dasarnya distribusi. Tadi kan kalau yang Aqua apa namanya? Aqua itu dia bisa sub distribusi. Ada pihak ketiga yang memang dia menjualkan lagi. Kalau ini dari pihak satu langsung ke konsumen. Terus ada segmentasi pasarnya itu adalah rumah tangga, UMKM, institusi. Terus habis itu reviewnya streamnya itu dia penjualannya langsung. Terus juga ada layanan berlangganan, penjualan galonnya itu jika konsumen tidak penjualan galon juga ada khusus prime water bukan dari aku saja. Terus sama ada tambahan layanan seperti service filter dan juga pembersihan galon. Next. Nah, sekarang ada model bisnis yang terkait branding dan positioningnya ya. Kalau dari brandingnya tadi di Aqua memang pada dasarnya juga sama ya tadi air sehat juga. Air sehat, harga hemat. Nah, cuman di sini ada harga hemat nih. Kalau Aqua tidak menunjukkan harga hematnya karena pada dasarnya Prime Water ini dia relatif lebih kecil dari segi harga. Terus habis itu ada promosi dengan digital marketing juga ada, tapi pada dasarnya lebih banyak ke spanduk dengan depan depot atau online-nya dia kurang diminati. Terus keunggulan kompetitifnya itu dia harga terjangkau, kepercayaan konsumen karena dia memiliki sertifikasi BPOM biasanya untuk meningkatkan apa namanya kualitas sama ada layanan tambahan seperti gratis antar ya tadi sudah dijelaskan beberapa oleh Mas Andre atau Mas Herdi ada gratis antar galon langsung ke pendekatan masyarakat sekitar. Next. Oke. Mungkin Oke, saya terima kasih. kembalikan moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Dava untuk Ya. pemaparan studi kasusnya ya. Nah, selanjutnya dibantu silakan Mas Muiz untuk mengapa akun ini dapat menjadi market leader, silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum masuk ke pembahasan mengapanya ya, ini saya mau bridging lagi sama sekalian remind aja tadi sama yang udah disampaikan oleh Mas Bayu dan Mas Dava kaitannya sama untuk proyeksi pasar air AMDK dari Indonesia. AMDK ini maksudnya tuh air minum dalam kemasan ya. Nah, ini ada sempat riset di beberapa sumber ya dari institusi research. Intinya sih dari beberapa itu menunjukkan bahwasannya untuk CAGR itu tadi yang dijelasin Mas Bayu itu tingkat pertumbuhan tahunan gabungan dari suatu model investasi dalam periode tertentu itu hingga tahun 2029 sekitar 5,3%. Jadi untuk angka segitu itu lumayan besar, sudah di atas 5%, dan pasar ini tuh sangat menarik ya. Kemudian untuk nilai pasarnya juga di tahun 2022 itu sempat menyentuh di angka 10,24 miliar USD atau kalau di rupiah sekitar 160 triliun lah. Nah, di nilai pasar tersebut itu di, ada beberapa merek sekitar 2.100 merek sama 1.200 produsen itu yang istilahnya bersaing. Nah, dari sebanyak itu 1.200 produsen itu 50% dari pasar itu dikuasai oleh Aqua. Jadi bisa dibilang tadi dari pangsa pasar 160 triliun, 80 triliun itu yang megang Aqua. Jadi cukup banyak
Mungkin next, Mas. Nah, kenapa si Aqua itu kok bisa megang 50% pangsa pasar? Ini ada beberapa faktor. Ini sudah saya istilahnya ringkas. Jadi kira-kira ada 4. Yang pertama itu dari skala distribusi. Yang dimana kalau untuk Aqua sendiri, dari data terakhir itu menunjukkan memiliki sekitar 25 pabrik yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dan didukung oleh lebih dari 1 juta titik distribusi yang terintegrasi, mulai dari usaha yang makro sampai usaha mikro. Jadi bisa dibilang dari 3 pulau itu kan banyak ya, itu penduduk Indonesia itu kebanyakan di 3 pulau itu, dan itu juga lah pasar yang mereka mau tuju. Sehingga jika dibandingkan dengan usaha-usaha air mineral yang tingkatnya lokal, jaringan Aqua ini lebih banyak, sehingga untuk konsumen juga lebih banyak bisa eh, ter- tergapai lah istilahnya. Kemudian yang kedua itu dia punya legacy sebagai first mover advantage. Jadi untuk air minum dalam kemasan sendiri itu Aqua itu menjadi pelopor di Indonesia. Tadi oleh pendirinya itu tahun 70-an itu sudah berdiri. Awalnya sempat mendapat penolakan karena itu istilahnya saat itu tuh masih terbiasa meminum air yang direbus, sampai sekarang tuh menjadi suatu kebiasaan. Jadi di masyarakat sendiri tuh sekarang ada anggapan bahwasanya kalau beli air mineral tuh pasti menanyakan ke penjualnya itu punya ada Aqua apa enggak gitu. Nah, padahal yang diberikan tuh enggak cuma merek Aqua, itu ada Le Minerale, ada Cleo dan lain-lain. Nah, inilah yang sampai sudah mengakar daging di masyarakat Indonesia. Sama seperti kalau case di yang industri lain itu, contohnya seperti mie instan. Nah, kalau kita beli mie instan itu kan mesti mau makan Indomie seperti itu. Nah, ini Aqua juga gitu. Mau minum air mineral ya minumnya Aqua. Nah, dari advantage inilah si Aqua itu bisa terus mempertahankan pangsa pasarnya. Kemudian yang ketiga, konsistensi dari kualitas dan inovasi. Jadi dari yang sudah dilakukan Aqua untuk bisa bertahan di puncak itu tuh mereka sempat berinovasi dari variasi kemasan ya. Nah, variasi kemasan ini tuh fungsinya untuk menjangkau beberapa harga yang ada di pasar, karena kita tahu kan untuk Aqua sendiri itu terkenal lebih mahal dibanding air minum yang lain. Jadi mereka mengeluarkan inovasi itu untuk membuat lebih banyak jenis kemasan, mulai dari yang cup hingga yang galon. Sehingga masyarakat atau calon konsumen itu bisa membeli sesuai kebutuhannya dan tetap bisa membeli brand merek Aqua. Kemudian brandingnya juga udah terstandarisasi dan terjaga. Mereka punya standarisasi ISO dan lain-lain sudah lengkap. Kemudian yang sekarang baru baru termasuknya itu adalah inovasi penggunaan kemasan dari RPET. RPET itu recycled polyethylene terephthalate ya. Jadi istilahnya PET yang di 100% di recycle, didaur ulang. Nah, yang terakhir ini nih yang paling penting, yaitu adalah daya tahan terhadap tekanan kompetitor. Nah, kalau kemarin sempat ngikutin ada campaign nih antara Le Minerali dan Aqua, itu sempat sindir-sindiran di iklannya bahwasanya untuk Aqua itu menyatakan untuk air minum lain itu tidak ramah lingkungan karena memakai galon yang sekali pakai. Sementara untuk Le Minerale itu me- apa ya, membalas dengan menyatakan bahwasanya galon Aqua itu sudah berkali-kali pakai hingga itu bisa bisa menimbulkan isu BPA dalam eh, air yang terkandung dalam kemasan tersebut. Nah, ini terus terjadi hingga pernah ada kejadian itu Aqua menuntut Le Minerale dan mereka menang seperti itu di tuntutan tersebut. Kemudian yang kedua terkait isu lingkungan. Ini mungkin dampak eksternal dari selain kompetitor. Nah, ini kaitannya dengan plastik-plastik yang bekas kan biasanya banyak banyak yang dibuang dan
mencemari lingkungan. Nah, dari ini tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Dava itu mereka meluncurkan program yang namanya apa sih namanya ini? Aqua Life ya. Jadi ini mereka memakai kemasan yang 100% bahan recycle atau RPET tadi. Dan yang terakhir, pergeseran pola konsumsi gaya hidup. Nah, sebenarnya di awal Aqua masuk itu ada pangsa pasar yang mereka belum gapai ya, yaitu untuk air mineral yang premium. Nah, air mineral yang premium itu contohnya tuh kalau yang udah terkenal tuh sekarang Equil brand-nya. Nah, makanya untuk menjangkau pangsa pasar tersebut juga mereka meluncurkan produk yang bernama Aqua Reflection. Nah, ini memakai kemasan kaca yang premium dan untuk konsumen-konsumen yang high class seperti itu. Itu mungkin Mas Fadlu saya kembalikan. Oke, Mas Muiz, terima kasih untuk pemaparannya. Juga terima kasih buat rekan-rekan semua. Ya kalau tadi kita coba resume yang terkait yang dijelaskan Mas Muiz, kenapa Aqua ya ini salah satunya terkait ada aspek bisnis dan aspek non bisnis, mungkin terkait dari mulai aspek bisnis, terkait kualitas produk, pasti Aqua atau Lima atau produk lainnya pasti selalu menjaga. Dari harga juga sangat kompetitif, lokasi juga tadi dijelaskan oleh Mas Dava juga terkait penutupan lokasi, promosi supplier sampai ke SDM atau di SDM di pabriknya ya. Nah, di luar aspek non bisnis, perilaku konsumen, lingkungan dan cuaca itu juga mempengaruhi terkait daya beli masyarakat, regulasi dan juga izin persaingan pasar yang ini tadi dijelaskan oleh Mas Muiz, terakhir terkait antara Reliminar dengan Aqua, terus krisis air bersih sebagai bahan baku supply dan juga perubahan teknologi dan juga memang untuk saat ini masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi bisnis di Indonesia khususnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini terkait bisnis air minum retail bisa menambah wawasan untuk kita semua. Oke, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih.